Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dobrilia dengan NIM D600220240. Saya berasal dari kelas D dari program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan atau lebih tepatnya sampah yang berada di Indonesia. Nah, mengapa saya mengambil topik demikian? Dikarenakan setelah saya menelusuri beberapa website dan juga YouTube, saya menemukan ada banyak sekali polusi-polusi yang disebabkan oleh pencemaran sampah. Nah, tidak hanya itu juga, ternyata di beberapa tempat Indonesia itu ada yang belum memiliki tempat penampungan akhir atau mungkin bisa disebut juga TPA. Nah, setelah saya menelusuri beberapa tempat-tempat yang berada di Indonesia atau mungkin di sekitar sini, saya menemukan ada banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, entah itu berada di sungai atau mungkin di pinggir jalan, yang mana sampah-sampah tersebut belum bisa diolah ataupun di reduce, reuse, recycle sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan beberapa video yang akan berkaitan tentang pengolahan sampah atau mungkin mendaur ulang sampah supaya tidak mencemari lingkungan. Sampah merupakan segala benda atau material yang sudah tidak memiliki nilai atau manfaat lagi bagi kita semua. Sampah biasanya berasal dari kegiatan manusia seperti produksi, konsumsi, dan aktivitas sehari-hari. Dapat dilihat dalam video bahwasanya terdapat banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah yang berada di sekitar rumah-rumah warga. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai banyak penyakit yang dapat ditimbulkan. Nah, terdapat cara pengolahan sampah atau cara mengolah sampah yang mana ada reduce, reuse, recycle, replant, dan juga replace. Setelah melihat video yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya sampah dapat menyebabkan dampak kesehatan dan juga dampak lingkungan. Untuk dampak kesehatan sendiri yaitu seperti munculnya sumber penyakit. Contohnya sebagai sarang nyamuk, sebagai sarang tikus, dan juga yang berbahaya yaitu sebagai sarang ular. Hal tersebut akan sangat berbahaya bagi warga-warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir. Selain itu, untuk dampak untuk masalah lingkungan yaitu sumur-sumur warga akan terkontaminasi dengan adanya tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir, serta jalan-jalan akan rusak karena banyak sekali kendaraan-kendaraan berat yang berlalu lalang untuk menuju tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda dan sebagai warga Indonesia seharusnya kita harus mencari solusi bagaimana cara untuk mengolah sampah-sampah tersebut menjadi bahan yang bisa digunakan kembali. Contohnya, ada percobaan yang berada di Papua yang mana sampah tersebut digunakan sebagai aspal atau diolah kembali menjadi aspal. Nah, hal tersebut tuh dapat mengurangi akan adanya efek negatif dari sampah. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait video pencemaran lingkungan atau mungkin pencemaran sampah yang berada di Indonesia. Pesan yang dapat diambil yaitu kita sebagai warga Indonesia seharusnya mulai menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari daur ulang dan juga yang ramah lingkungan. Contohnya seperti hal-hal kecil yang mana apabila kita belanja kita bisa membawa kantong belanja sendiri dan tidak memakai plastik yang berada di pasar atau mungkin di toko-toko besar, dikarenakan hal tersebut juga akan menimbulkan sampah lagi. Tidak hanya itu, kita juga harus menjaga lingkungan sekitar, entah itu mulai membuang sampah pada tempatnya dan juga mengolah sampah, entah itu harus dibikin sesuatu yang mungkin berguna supaya mengurangi efek negatif dari penggunaan sampah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.